Sudah tidur tapi tetap lelah? Rahasia mental detox puasa untuk sembuhkan mental fatigue. Pernahkah Anda terbangun di pagi hari setelah istirahat 8 jam, namun tetap merasa lelah secara sistemik? Ini adalah fenomena yang sering diabaikan, namun memiliki dasar klinis yang kuat. Tubuh Anda mungkin sudah diam secara fisik di atas tempat tidur, namun secara kognitif dan emosional ada beban sistemik yang belum selesai diproses oleh sirkuit saraf Anda. Anda tetap berfungsi, bekerja, bersosialisasi, dan memenuhi tanggung jawab, tetapi ada cadangan energi yang terkuras habis di balik upaya konstan Anda untuk tetap terlihat normal dan fungsional di mata lingkungan sosial. Di video ini kita tidak akan berbicara tentang kata-kata motivasi, melainkan membedah secara ilmiah mengapa istirahat fisik saja tidak cukup dan bagaimana mekanisme puasa menjadi alat mental detox untuk memulihkan otak yang mengalami kelelahan kronis. Dalam psikologi klinis, kelelahan yang menetap ini diidentifikasi sebagai mental fatigue. Ini adalah kondisi penurunan kapasitas fungsional otak akibat pemrosesan informasi dan regulasi emosi yang berlebihan dalam jangka waktu lama. Secara biologis, otak manusia mengonsumsi sekitar 20% dari total energi tubuh, terutama dalam bentuk glukosa. Ketika Anda terus-menerus melakukan regulasi emosi, seperti menekan rasa kecewa, mengelola kecemasan masa depan, atau berpura-pura stabil di lingkungan kerja, otak Anda bekerja dengan beban metabolisme yang sangat tinggi. Fenomena ini diperparah oleh kelebihan beban kognitif. Di era digital 2026, otak kita dipaksa untuk memproses ribuan fragmen data setiap jam melalui media sosial dan notifikasi yang tidak berhenti. Setiap kali Anda melakukan scrolling, sistem dopamin Anda terstimulasi secara paksa, yang pada akhirnya menyebabkan kelelahan pada reseptor otak. Memori kerja atau working memory Anda menjadi penuh sesak, mirip dengan memori komputer yang terisi penuh oleh aplikasi yang berjalan di latar belakang. Akibatnya, Anda merasa stuck, sulit mengambil keputusan, dan mengalami penurunan empati yang disebut compassion fatigue. Anda lelah bukan karena kurang tidur, melainkan karena jiwa dan sistem kognitif Anda tidak pernah diberi ruang untuk melakukan dekompresi. Mari kita tinjau solusi ini melalui paradigma sains jiwa yang disebut model dual continuum. Paradigma ini membedakan secara tegas antara masalah kesehatan mental dan fungsi kesehatan jiwa. Model ini menjelaskan bahwa kesehatan jiwa bukanlah ketiadaan gangguan, melainkan sebuah jalur independen yang bisa dibangun meskipun seseorang sedang mengelola luka psikologis atau trauma masa lalu. Artinya, secara klinis, Anda bisa saja memiliki diagnosis kecemasan. Namun, di saat yang sama, Anda mampu membangun fungsi kesehatan jiwa yang optimal melalui adaptabilitas dan resiliensi. Bagaimana puasa dan mental detox masuk ke dalam sirkuit ini? Secara neurobiologis, saat asupan stimulasi fisik dan stimulasi digital dikurangi, otak masuk ke dalam mode pemeliharaan seluler. Penurunan asupan dopamin instan selama puasa memberikan kesempatan bagi korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas logika dan kendali diri, untuk memulihkan otoritasnya atas amigdala, yang seringkali menjadi pusat pemicu kecemasan. Proses ini bukan sekedar tentang menahan lapar, melainkan tentang mengurangi kebisingan kognitif. Dalam kondisi ini, Anda belajar menjadi pengamat objektif terhadap pikiran Anda sendiri. Dengan membatasi impuls-impuls reaktif, Anda sebenarnya sedang memperkuat kapasitas sirkuit saraf Anda untuk mengelola stresor tanpa harus merasa hancur secara emosional. Langkah teknis pertama yang harus dilakukan adalah validasi faktual. Berhentilah meremehkan kelelahan Anda dengan membandingkannya dengan penderitaan orang lain. Secara psikologis, kelelahan mental tidak sembur melalui perbandingan, melainkan melalui pengakuan objektif bahwa sistem saraf Anda memang sedang berada di ambang batasnya. Selanjutnya, terapkan protokol brain dump secara sistematis. Pindahkan seluruh beban informasi dari memori kerja Anda ke dalam bentuk tulisan fisik atau digital, tanpa melakukan sensor. Secara teknis, ini adalah proses eksternalisasi kognitif yang bertujuan untuk menurunkan beban kerja otak. Ketika beban tersebut berpindah ke kertas, otak Anda secara otomatis akan menurunkan tingkat kewaspadaannya, yang kemudian meredakan gejala mental fatigue secara signifikan. Terakhir, Anda perlu memahami konsep healing without closure. Seringkali kelelahan mental disebabkan oleh upaya tanpa henti
untuk mencari jawaban atau permintaan maaf dari peristiwa masa lalu yang tidak bisa diubah. Sembuh tanpa penutup yang rapi adalah bentuk regulasi emosi tingkat lanjut. Anda belajar menerima secara klinis bahwa ada variabel dalam hidup yang berada di luar kendali Anda, dan memilih untuk memusatkan energi kognitif Anda pada variabel yang bisa Anda kelola saat ini, yaitu respons Anda terhadap realitas. Kesehatan jiwa yang sejati bukanlah kondisi tanpa masalah, melainkan tentang kapasitas adaptabilitas Anda dalam mengelola realitas secara fungsional. Anda tidak didefinisikan oleh beban mental fatigue yang Anda bawa saat ini. Kelelahan ini hanyalah sinyal bahwa sistem Anda butuh pengaturan ulang. Terima kasih telah mengalokasikan waktu di kanal Healing Jiwa Santai. Jika analisis berbasis sains ini memberikan perspektif baru, mari kita berdiskusi. Silahkan tuliskan di kolom komentar, apa satu beban kognitif utama yang akan Anda lepaskan melalui teknik brain dump hari ini. Sampai jumpa di pembahasan fungsional berikutnya. Jaga jiwa dan puasamu ya!